Indonesia akan kehilangan Ambalat jika Malaysia membawa Ambalat ke Mahkamah Internasional. Kerajaan negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Mungkin Sabah. saat ini Malaysia masih tenang-tenang saja tentang blok Ambalat. Perlu diketahui, Malaysia mempunyai berbagai cara supaya dapat ekspansi wilayahnya termasuk di Ambalat. Berbagai cara dilakukan entah dengan provokasi atau melalui pengadilan internasional. Kita ingat bahwa Pulau Simpadan dan Ligitan dicaplok Malaysia karena kelengahan kita, yaitu melalui pengadilan internasional. Simpadan dan Ligitan awalnya adalah status quo, di mana dalam perjanjian antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1967 telah disepakati termasuk Ambalat adalah masuk wilayah Indonesia. Namun Simpadan dan Ligitan masih menjadi persengketaan. Namun Malaysia punya banyak cara untuk memperluas wilayahnya. Pada tahun 1969 Malaysia secara sepihak membuat peta versinya sendiri yang memasukkan Simpadan dan Ligitan ke wilayahnya. Hal inilah permulaan suatu saat akan diklaim wilayah Pulau Simpadan dan Ligitan. Dan juga jangan lupa, dalam hal ini Singapura juga protes karena Pulau Batu Putih juga dimasukkan ke wilayah Malaysia saat itu. Sehingga Indonesia dan Malaysia tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Lalu pada tahun 1970 disepakati lagi persetujuan tapal batas laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi lagi dan lagi pada tahun 1979 Malaysia secara sepihak membuat peta versinya sendiri. Nah, saat inilah Malaysia memasukkan blok Ambalat ke wilayahnya. Ingat ya guys, tahun 1979. Nanti di 2003 sampai seterusnya Ambalat akan dibikin tidak nyaman oleh Malaysia. Komandan beserta seluruh ABK KN Ular Laut 405 mengucapkan selamat berlayar dan bertempur, serta terima kasih kepada Komandan dan seluruh prajurit terbaik KRI Hasan Basri 382 atas kerjasamanya melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Laksama IFA Camoresu Nusantara Siap. Kami penjaga laut Nusantara. Ganti. Di sini KRI Hasan Basri, Komandan beserta seluruh prajurit KRI Hasan Basri 382 mengucapkan terima kasih kepada Komandan beserta seluruh ABK KN Ular Laut 405 atas kerjasamanya dalam melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat. Tatak Darpa Yuda, jebarkan terus bendera kewajiban. Jadi sebenarnya sudah sejak dulu Malaysia selalu cari gara-gara. Di tahun 2002 Simpadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional karena kita hanya mengirim penjaga saja, yaitu TNI di Simpadan dan Ligitan, sedangkan Malaysia membangun secara masif pulau tersebut sehingga penduduk di sana memilih Malaysia. Sehingga pengadilan internasional memutuskan bahwa Simpadan dan Ligitan milik Malaysia. Itulah yang sangat disayangkan rakyat Indonesia. Kita kehilangan 2 pulau saat itu. Dan hal ini coba dilakukan Malaysia kembali dengan cara yang sama, yaitu blok Ambalat. Karena perjanjian di masa lalu, yang mana Malaysia membuat peta versinya sendiri, maka Ambalat ini disengketakan. Ya, lihatlah peta Malaysia yang memasukkan Ambalat ke wilayahnya. Bagaimana bisa garisnya turun
ke bawah seperti ini, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Apakah kita bisa membuat garis seenak kita sendiri? Misalkan Sabah dan Sarawak kita klaim milik kita. Namun hal tersebut tidak terjadi karena Indonesia masih punya harga diri. Namun pemimpin Indonesia tegas saat itu, yaitu Presiden SBY, hingga akhirnya dibangunlah mercusuar di Blok Ambalat. Sebagai bukti bahwa Ambalat itu milik Indonesia, di zaman Jokowi wilayah perbatasan dibangun sehingga negara-negara lain tidak bisa mengklaim, termasuk Malaysia itu. Pemimpin-pemimpin Malaysia takut jika presiden di Indonesia tegas. Sekarang presidennya Pak Prabowo juga tegas, maka Malaysia tidak berani macam-macam. Namun upaya selalu dilakukan oleh Malaysia untuk mendapatkan Ambalat. Mereka menunggu dan terus menunggu sampai Indonesia punya pemimpin lemah. Buktinya dari tahun 1969 Simpadan dan Likitan diklaim baru berhasil dimiliki pada tahun 2002. Hal ini juga berlaku untuk Ambalat. Jika Indonesia lengah, maka Ambalat akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kalau sudah sampai Mahkamah Internasional, jangan harap Indonesia menang, karena Malaysia lihai dalam pengadilan internasional. Contohnya Simpadan dan Likitan itu tadi. Untuk itu jangan sampai Indonesia kena jebak Malaysia untuk masuk ke pengadilan internasional. Karena kalau sampai ke pengadilan internasional, Indonesia akan kehilangan Ambalat. Kita harus mempertahankan wilayah NKRI. Sejengkal wilayah tak akan kita biarkan diambil oleh negara lain. Malaysia butuh 33 tahun untuk mendapatkan Simpadan dan Likitan. Sekali lagi kita harus siap siaga apabila Malaysia bertingkah macam-macam. Tentara dan rakyat Indonesia siap bersatu melawan Malaysia.